Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 24 Mei 2022, yang tertulis dalam Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadamu, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah perkataan Tuhan memberikan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, kepada mereka diberikan ketetapan dan peraturan yang harus dijalankan supaya mereka dapat hidup di negeri yang baru itu. Peraturan itu menjadi sangat penting bagi umat Israel, karena mereka akan bertemu dengan suku-suku Kanaan yang tidak seiman dengan mereka. Melalaikan peraturan itu akan membuat bangsa Israel bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir tanpa memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Musa. Peraturan yang disampaikan Musa itu dimulai dengan kata, maka sekarang. Agar bangsa itu tetap merespon kasih setia Tuhan yang telah menyertai umat Israel. Hai Israel, dengarlah. Panggilan ini menuntut perhatian umat secara penuh untuk menekankan betapa pentingnya hukum Tuhan yang akan disampaikan dan ditaati agar memperoleh berkat dan kesejahteraan. Mendengarkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup akan membawa kita pada perjalanan hidup yang teratur, karena Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan. Perjalanan yang teratur itu akan mendatangkan berkat dan sejahtera bagi orang yang setia pada firman Tuhan. Ketetapan dan peraturan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi benar-benar telah menjadi ketetapan dan peraturan yang terukir dalam sanubari setiap orang beriman. Ketetapan dan peraturan itu tidak akan hilang selama umat percaya berpegang teguh padanya dan mewariskannya turun-temurun. Umat Tuhan yang setia menghayati ketetapan dan peraturan itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang pertama, supaya kamu hidup. Panjang umur di bawah bimbingan tangan Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah jalan untuk mencegah ancaman maut dan hidup yang penuh dengan sukacita, gairah, bersemangat, dan nikmat dalam eksistensi manusia. Dalam kehidupan kita saat ini, ketaatan kepada Tuhan akan melahirkan semangat yang baru untuk dapat menjalankan aktivitas setiap hari. Yang kedua, menduduki negeri. Israel menduduki tanah Kanaan hanya karena anugerah Tuhan semata. Sama seperti pemberian Tuhan kepada Israel. Maka orang yang taat kepadanya akan menerima anugerah. Beroleh pekerjaan, beroleh prestasi, berhasil di sekolah, dan sukses dalam berbagai hal. Itu semua hanyalah anugerah Tuhan semata, bukan kekuatan dan kepandaian sendiri. Oleh karena itu, anugerah yang kita terima dari Tuhan harus meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Tuhan memerintahkan agar kita jangan menambahi atau mengurangi ketetapan dan peraturan yang disampaikan Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Jangan sampai ada bagian-bagian yang diabaikan atau ditonjolkan secara berat sebelah
menurut selera manusia. Bukan kita yang mengatur firman itu, tetapi biarlah firman Tuhan yang membentuk kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepadanya. Konsekuensi bagi umat yang tidak memelihara perintah Tuhan adalah kematian. Musa mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa Baal Peor, di mana Tuhan membunuh semua umat yang mengikuti Baal Peor. Peristiwa Baal Peor menjadi pelajaran berharga bagi umat Tuhan, agar tetap setia kepadanya. Musa mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah dan waspada, agar tidak melupakan hal-hal yang telah mereka lihat. Mereka harus mewariskannya kepada anak-anaknya, agar jangan hilang dari ingatannya. Peristiwa Horeb diimplementasikan untuk setiap generasi. Ketaatan yang membuahkan berkat harus dirasakan umat Tuhan turun-temurun. Pusat gereja sesungguhnya adalah dalam keluarga masing-masing. Pengajaran iman yang paling tepat dan relevan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang mewarisi anugerah keselamatan akan mengenal sumber anugerah tersebut dan akan taat terhadap ketetapan dan peraturan pemberi anugerah. Setiap generasi akan dibawa kepada lingkaran ketaatan yang mendatangkan berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang perkataanmu yang memberi kehidupan kepada kami. Segala peraturanmu, ketetapanmu, itulah caramu ya Tuhan, untuk mengingatkan kami agar kami beroleh kehidupan. Kami yakin dan percaya atas penyertaan Tuhan, kami boleh diberangkatkan untuk segala aktivitas kami. Apapun yang kami boleh lakukan ketika kami turut dan taat kepada peraturan dan perintah Tuhan, berkat dan kesejahteraan menjadi milik orang-orang yang percaya. Itu akan Tuhan berikan kepada kami yang senantiasa memanggil namamu, menyebut namamu, mewariskan berkat kasih karunia kepada generasi kami. Dan itulah yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.